Tidak ada seremoni penyambutan, tidak ada parade, tidak ada unggahan besar di kanal resmi TNI Angkatan Udara. Namun, justru di titik inilah sesuatu yang besar terjadi. Rafale TNI Angkatan Udara telah tiba di Indonesia. Fakta ini bukan spekulasi, bukan bocoran anonim, melainkan konfirmasi administratif dan teknis. Pesawatnya ada, awak dan teknisinya ada, dan proses transisi sudah berjalan. Keheningan ini terasa janggal bagi publik, tetapi bagi dunia militer, ini justru alarm yang sangat keras. Karena dalam strategi pertahanan modern, apa yang tidak diumumkan seringkali jauh lebih penting daripada apa yang dipertontonkan. Rafale sudah ada, bukan akan datang. Satu hal perlu ditegaskan sejak awal, yang tertunda bukan pengiriman Rafale, yang tertunda hanyalah pengumuman resminya kepada publik. 3 unit Rafale batch awal sudah berada di wilayah Indonesia dan secara administratif telah diserah terimakan. Artinya, dari sudut pandang militer, pesawat ini bukan lagi aset masa depan. Ia sudah menjadi bagian dari kekuatan udara nasional. Mengapa rilis resmi ditahan? Penundaan rilis resmi bukan keputusan spontan. Ini adalah keputusan berlapis yang biasanya melibatkan pertimbangan teknis, politis, dan strategis. Pertama adalah faktor keamanan informasi. Rafale bukan sekadar pesawat, melainkan sistem tempur terpadu. Konfigurasi avionik, kesiapan senjata, serta status integrasi data link adalah informasi yang sangat sensitif. Mengumumkan ke publik sebelum semua benar-benar terkunci justru membuka celah pengamatan bagi pihak luar. Kedua adalah faktor simbol negara. Rafale adalah program strategis bernilai puluhan triliun rupiah dan menjadi simbol arah baru kekuatan udara Indonesia. Acara seperti ini hampir pasti dikaitkan dengan kehadiran kepala negara. Ketika jadwal politik belum sinkron, maka militer memilih menunggu. Ketiga adalah faktor regional. Setiap pengumuman besar di sektor pertahanan langsung dibaca sebagai sinyal strategis oleh negara tetangga. Kesalahan timing bisa mengubah persepsi, bahkan memicu respon yang tidak diinginkan. Maka keheningan menjadi alat kendali. Rafale dan perubahan cara berperang. Masuknya Rafale bukan sekadar menambah jumlah pesawat tempur. Ia mengubah cara TNI, Angkatan Udara, melihat peperangan udara. Rafale dirancang untuk bertempur dengan konsep melihat lebih dulu, memutuskan lebih cepat, dan menyerang sebelum lawan menyadari keberadaannya. Sensor fusion memungkinkan pilot menerima gambaran medan tempur secara utuh, bukan potongan-potongan informasi. Dengan kemampuan ini, peperangan udara tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling lincah di jarak dekat, tetapi oleh siapa yang menguasai informasi dan jaringan. Inilah lompatan besar bagi TNI Angkatan Udara. Kebingungan kawasan. Ketika tidak ada data terbuka, di Asia Tenggara tidak ada pergerakan militer yang luput dari pengamatan. Radar sipil, intelijen militer, hingga analis pertahanan regional terus memantau setiap perubahan. Masalahnya, dalam kasus Rafale ini, mereka tidak mendapat gambaran utuh. Tidak ada publikasi konfigurasi, tidak ada penjelasan penempatan, tidak ada indikasi status kesiapan tempur. Ketidakpastian ini justru menciptakan tekanan psikologis. Negara lain dipaksa berspekulasi. Dan dalam dunia militer, spekulasi adalah kondisi paling tidak nyaman. Inilah bentuk deterrence yang halus. Tanpa satupun pernyataan provokatif, Indonesia membuat kawasan berhitung ulang. Tiga unit pertama, fondasi, bukan sekadar angka. Ada anggapan bahwa 3 unit Rafale terlalu kecil untuk memberi dampak. Pandangan ini mengabaikan cara militer membangun kekuatan. Batch awal selalu digunakan sebagai fondasi. Disinilah pilot beradaptasi. Disinilah taktik lokal disusun. Disinilah sistem diuji dalam kondisi nyata Indonesia. Ketika nantinya jumlah Rafale bertambah, TNI Angkatan Udara tidak memulai dari nol. Semua sudah memiliki pola, prosedur, dan pengalaman. Inilah mengapa batch awal seringkali justru yang paling krusial. Pesan tersirat dari diamnya TNI Angkatan Udara. Diamnya TNI Angkatan Udara bukan tanda keraguan. Justru sebaliknya, ini tanda kontrol penuh atas situasi. Militer yang percaya diri tidak tergesa-gesa mencari validasi publik. Ia fokus memastikan semua berjalan sesuai rencana, tanpa memberi petunjuk berlebih kepada pihak luar.
Keheningan ini adalah bahasa strategis, sebuah pesan bahwa Indonesia tahu apa yang sedang dilakukan dan tidak merasa perlu menjelaskannya sebelum waktunya tepat. Rafale sudah di tanah air, proses transisi berjalan, integrasi sistem sedang dilakukan, dan ketika pengumuman resmi akhirnya muncul, itu bukan lagi soal kedatangan pesawat. Itu adalah penegasan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru kekuatan udara. Dalam dunia militer, yang paling ditakuti bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling siap, paling tenang, dan bergerak tanpa memberi tanda. Dan saat kawasan sibuk menebak-nebak, TNI Angkatan Udara sudah selangkah lebih maju.